Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan juga pendengar, hari ini dalam program Belahan Jiwa kita akan bahas terkait tema komunikasi sehat, cinta kuat, keluarga sehat gitu ya. Kita akan simak bahwa memang komunikasi adalah jembatan antara suami dan juga istri untuk tentunya mengutarakan perasaannya, mengutarakan juga keinginannya, mengutarakan mungkin cintanya juga gitu ya. Dan kita juga akan simak bagaimana caranya membangun komunikasi sehat agar cinta dalam keluarga ini tetap kuat dan bisa terwujud sebagai keluarga yang tumbuh dalam ketenangan. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah anggota Keputrian MTA Pusat. Ada Ibu Sri Purwaningsih, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pekan kelima saatnya ketemu Bu Pur. Gimana kabarnya Bu Pur? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat. Ya. Hari ini Amalia juga sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga insya Allah ya Bu Pur ya. Hari ini temanya menarik nih Bu Pur. Komunikasi sehat, cinta kuat, keluarga sehat gitu ya. Kita juga akan bahas sehatnya ini apakah sehat secara fisik saja atau sehat secara jiwanya juga gitu ya Bu Pur ya. Kita juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553.000. Jangan lewatkan gitu ya, bertanya langsung dengan Ibu Sri Purwaningsih ini pastinya menjadi waktu yang nggak bisa dilewatkan gitu. Ini untuk sebelumnya kita ke materi dulu ya Bu Pur ya, tentang komunikasi sehat, cinta kuat, keluarga sehat. Silakan Bu Pur untuk menyampaikan mukadimah hari ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, juga para pendengar radio MTA FM, MTA TV dan juga radio lain yang bisa merelay siaran kami ya. Selamat berjumpa kembali ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, diberkahi hidupnya oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita bisa bersama-sama menggapai jannah kelak nanti ya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu lagi di minggu yang kelima ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi khususnya ya, komunikasi yang sehat. Itu nanti akan menumbuhkan cinta yang kuat dan keluarga yang hangat gitu ya. Kenapa kok kita membahas tentang komunikasi? Ternyata komunikasi ini adalah fondasi yang sangat utama di dalam mengokohkan sebuah pernikahan ya. Jadi ada dalam penelitian ini tingkat perceraian yang tertinggi itu didominasi yang pertama adalah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Pertengkaran dan perselisihan itu diakibatkan karena komunikasi yang buruk. Jadi 58% penyebab perceraian itu adalah karena komunikasi yang tidak sehat. Maka karena itu untuk menyelamatkan sebuah pernikahan tetap kokoh, kita perlu mengerti bagaimana komunikasi yang sehat begitu ya. Seperti apa toh sebetulnya komunikasi yang sehat ya. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah adanya interaksi secara verbal itu dengan bicara ya, dengan lisan, maupun non-verbal ya. Non-verbal itu dengan lewat perilaku, lewat sentuhan fisik mungkin ya. Yang itu nanti bisa menjadikan masing-masing bisa saling memahami gitu ya, saling memahami, ada tujuan bersama yang bisa dicapai. Tentu ini melibatkan aspek-aspek seperti perilaku, juga aspek-aspek sosial yang lain. Jadi kalau pernikahan ini adalah bukan tujuan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan yang panjang ya. Jadi kita niatkan bahwa kita menikah ini adalah untuk ibadah. Jadi ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Sesudah kita mengucapkan ijab kabul, maka semua yang ada di sana, yang kita lakukan di sana itu bernilai ibadah semua.
Subhanallah ya. Jadi bergembiralah bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah terikat dalam sebuah pernikahan, semua yang kita lakukan itu dinilai ibadah oleh Allah. Tentu syaratnya harus ikhlas ya, dan niatnya harus benar ya. Niatnya adalah memang untuk ibadah kepada Allah. Kemudian supaya nanti dalam komunikasi ini mungkin tidak terjadi salah paham, maka akan lebih baik lagi kalau kita mengerti 3 hal ya. 3 halnya itu, yang pertama adalah kita mengerti bahwa masing-masing pasangan itu berbeda. Jadi berbeda itu yang pertama adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Itu perlu disadari dulu. Kita memang kalau kita sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, mungkin S1, S2, S3 ya, sekolah terus. Tapi belum ada namanya sekolah pernikahan. Maka semua kita tentu tidak usah harus menunggu pintar dulu nanti baru saya nikah, tidak ya. Kalau sudah mampu memang dianjurkan, memang sunnah Nabi itu oleh Allah juga dianjurkan bahwa memang harus segera menikah kalau memang kita sudah mampu. Nah, sambil kita berjalan, kita jangan ragu untuk terus belajar. Jadi belajar itu kan sepanjang hayat. Termasuk juga kita belajar tentang pernikahan. Pernikahan kita belajar terus ya, belajar terus. Jadi yang pertama tadi ya, perbedaan laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan dan laki-laki memang tidak sama. Tidak samanya banyak perbedaannya ya. Di antaranya kalau perempuan itu memang ada di kedua belahan otak area bicaranya, otak kiri dan otak kanan. Sedangkan kalau laki-laki hanya di otak kiri saja. Sehingga perempuan itu punya kebutuhan untuk berbicara sampai 21.000 kata ya. Jadi karena punya kebutuhan, maka dia punya kebutuhan juga untuk didengarkan. Ini yang perlu dipahami oleh para suami, bahwa istri-istri ini butuh didengarkan. Suami-suami berarti perlu belajar untuk cara mendengarkan yang baik begitu, cara mendengarkan yang aktif, yang empatik. Itu perlu dipelajari ya, perlu ilmu, perlu dilatih begitu. Kalau ingin istrinya bahagia begitu. Karena kalau istri itu tidak ada yang mendengarkan, ini kurang dari 16.000 kata yang keluar, tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa bahagia. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaannya itu bicaranya, kalau laki-laki hanya 7.000 kata, maka hanya 1/3-nya. Maka kalau umpamanya kita mengerti itu ya, kalau seorang istri ini hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah, anak juga masih kecil-kecil ya, butuh untuk bicara, tidak ada temannya. Sementara suaminya kan pulangnya sampai sore, begitu pulang sampai rumah, kalau istri pengen ngajak ngobrol gitu kan, suami juga harus paham. Masing-masing saling memahaminya, jadi istri juga harus tahu, tidak langsung suami buka pintu langsung diajak bicara ya. Tentu suami juga butuh untuk istirahat, butuh untuk makan dulu, mandi dulu, nanti kalau sudah tenang baru diajak bicara. Saat istri bicara didengarkan dengan baik, itu kebutuhannya. Sementara kalau suami itu 7.000 kata, mungkin di kantor itu di perjalanan sudah habis kata-katanya, sehingga pada saat datang kalau istrinya ngajak bicara suaminya diam saja, istri juga harus memahami, oh suami saya kata-katanya sudah habis. Jadi tidak usah marah juga gitu. Oh iya, karena paham memang hanya 7.000 kata dan sudah habis di kantor, sudah habis di jalan. Pengennya sampai rumah istirahat. Maka saat suami datang dikasih waktu untuk istirahat dulu. Jangan langsung diajak bicara. Ya, itu kalau saling memahami kan enak ya, tidak akan ada salah paham. Kemudian perbedaan kedua, kalau istri itu memang multitasking ya, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, sedangkan kalau laki-laki hanya fokus satu hal saja dalam satu waktu. Maka kalau istri ngajak omong sama suaminya ini sedang pegang HP, itu nggak didengarkan itu. Pak, minta tolong itu motornya dikeluarkan, mungkin ada mengganggu jalan gitu. Motornya itu dipindah gitu. Diam saja, suaminya diam saja. Sampai istrinya harus teriak-teriak 3 kali, dan baru suaminya mendengar. Jadi kalau sudah disentuh itu baru mendengar. Kalau tidak dengar walaupun teriak-teriak ya. Jadi istri juga jangan salah paham. Suami saya itu tidak mau mendengarkan saya. Susah kalau saya minta tolong ya. Ternyata tidak bisa dengar saat mengerjakan satu hal, fokus satu hal saja. Maka didekati, kalau suaminya sedang baca koran, baca WA atau sedang nonton TV, didekati, disentuh. Nah, baru suaminya sadar gitu ya. Jadi kalau tidak
tidak mendengar. Itu. Jadi sering terjadi salah paham karena tidak memahami itu ya. Begitupun kalau minta tolong ya satu-satu minta tolong ke suami itu harus satu-satu, jangan minta tolong ini setelah ini nanti ini lupa semua, kacau nanti. Jadi memang itu kelebihan dan kekurangan kita sebagai pasangan masing-masing, Allah sudah memberikan itu ya. Dan banyak lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua perbedaan latar belakang dan budaya. Jadi kadang-kadang orang Jawa dengan orang Medan mungkin ya, dengan orang Jawa saja, Jawa Timur sama Jawa Tengah bisa beda. Jawa Barat bisa beda ya. Jadi dengan Sumatera dengan Kalimantan bisa beda. Nah, kalau kita bisa memahami, kita juga perlu belajar ya kalau kita menikah dengan orang yang beda budaya, apalagi dengan orang luar negeri. Kan beda budayanya ya. Kita harus mempelajari juga supaya kita bisa memahami. Jadi maksudnya sana baik, kita menganggapnya tidak baik begitu ya. Jadi kalau beda budaya, kalau Jawa itu kan semuanya kan serba halus ya, kemudian serba ewuh pekewuh. Kalau anu juga nyun pangapunten dulu ya. Itu kalau bercanda itu ya, kalau di kereta kakinya diinjek gitu ya. Kalau orang Jawa kan nyun ngapunten, niki kaki saya masih kepake gitu ya. Tapi kalau orang Batak udah langsung mungkin langsung miso-miso gitu ya kalau menurut orang Jawa ya, langsung miso-miso gitu kalau orang Batak. Itu memang perbedaan budaya. Maka kita tidak mudah marah nantinya kalau kita mengerti memang budayanya seperti itu. Oh, latar belakang keluarganya ini anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir itu juga akan beda. Terus yang ketiga perbedaan karakter. Masing-masing punya karakter masing-masing ya yang berbeda-beda. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang karakter karena banyak ya pembahasannya. Maka kalau kita memahami perbedaan-perbedaan itu, maka nanti akan lebih mudah ya. Tidak akan banyak sering terjadi konflik begitu. Jadi seperti apa toh komunikasi yang sehat itu ya jadi ya. Jadi ciri-cirinya diantaranya komunikasi sehat itu tadi masing-masing tidak hanya dari suami ya, dari istri juga harus mau mendengarkannya dengan aktif. Jadi mendengarkan dengan aktif itu kalau ada pasangannya bicara, kita ya mendengarkan, fokus mendengarkan. Tidak usah sambil megang HP, tidak usah sambil baca koran, tidak usah sambil melihat yang lain, tapi didengarkan. Maka kita dikaruniai oleh Allah itu kan satu mulut dan dua telinga. Berarti kita lebih banyak harus mendengarkan daripada berbicara. Khususnya ini wanita itu butuh lebih banyak untuk didengarkan. Jadi bapak-bapak supaya belajar untuk mendengarkan ya. Jadi mendengarkannya dengan aktif ya. Mendengarkan dengan aktif itu adalah disimak betul, tidak usah dipotong ya, tidak usah dipotong. Kadang-kadang kalau laki-laki juga ini salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu kalau dia berbicara sesuatu itu dianggapnya karena dia penjaga keamanan kan ya. Jadi wanita mengutarakan sesuatu itu dianggapnya wanita itu minta solusi ya. Pasangannya istrinya ini minta solusi, maka segera langsung dikasih solusinya di tengah-tengah. Pada wanita itu kadang-kadang tidak butuh solusi. Jadi kalau wanita itu punya masalah, dia butuh untuk curhat, dia butuh untuk diceritakan, walaupun tidak usah dikasih solusi. Cerita didengarkan dengan baik, difahami perasaannya, ada empati, memahami perasaannya, itu sudah selesai masalahnya. Dan kadang-kadang wanita juga sudah tahu solusinya, tapi dia hanya ingin cerita, dia hanya ingin didengarkan, ingin difahami perasaannya. Itu yang diinginkan oleh wanita kalau wanita sedang mengajak berbicara. Kemudian ini untuk ngajak bicara pun juga wanita juga harus paham. Kalau laki-laki tidak suka yang berbelit-belit. Kalau wanita kan kalau cerita itu kan panjang lebar, kadang muter-muter dulu tidak langsung ke fokus masalah ya. Maka kalau kita bicara dengan laki-laki harus to the point ya, to the point. Nanti kalau kita mau bicara kita juga harus janjian dulu kalau dengan laki-laki ya. Janjian dulu, Mas bisa tidak nanti sore punya waktu tidak? Setengah jam saja saya ingin bicara. Pertama itu janjian dulu. Yang kedua, kita sampaikan apa yang ingin kita bicarakan. Saya ingin membicarakan tentang apanya ya, tentang perasaan saya gitu ya, perasaan saya. Yang ketiga, nanti tolong jangan dipotong, dengarkan dulu sampai selesai. Setelah itu saya mau minta pendapat.
gitu ya. Terus yang ketiga itu tadi waktunya ya 15 menit atau 30 menit. Itu perlu bagi laki-laki. Oh iya, dikasih waktu kapan, nanti sore apa nanti malam. Nanti kalau sudah ya sudah, kita siap, kita sampaikan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan kita. Laki-laki juga siap untuk mendengarkan. Tapi kalau tidak, tiba-tiba diajak bicara, itu langsung dikasih solusi nanti tengah-tengah ya. Maka harus janjian dulu begitu ya. Itu jadi yang pertama, mendengarkan dengan empati tadi ya, dengan aktif ya. Dengan aktif itu ada ininya, ada umpan baliknya. Jadi kalau oh begitu ya, oh terus nanti kita ulangi ya. Jadi kalau empati itu diulangi. Oh begitu ya. Jadi kamu tadi susah banget ya. Mesti malu banget ya, sedih no. Itu dia kan. Apa yang dia ungkapkan kita ulangi lagi. Jadi berarti dia berarti paham dan bisa mengerti perasaan saya. Gitu yang diinginkan oleh wanita ya. Dengarkan saja ya, dengarkan. Kemudian itu tadi ada umpan baliknya. Kemudian yang kedua ada keterbukaan dan kejujuran. Khususnya orang Jawa, khususnya lagi Jawa Tengah ini biasanya ya. Ini wanita aja secara umum ini biasanya kurang terbuka, sering tidak jujur gitu ya. Sering tidak jujur itu maksudnya tidak mau terus terang, hanya menyimpan perasaan itu, tidak langsung bilang terus terang. Cuma tiba-tiba nangis aja gitu kan. Kalau ditanya kenapa kok nangis, nggak apa-apa kan gitu. Padahal apa-apa kan. Nah itu. Jadi kalau seperti itu laki-laki tidak paham. Disangkanya ya tidak apa-apa betul ya, sehingga ya ditinggal aja, ya sudah kalau tidak apa-apa gitu. Padahal inginnya wanita itu ditanyanya minimal 3 kali ya. Ada apa? Kok kelihatan wajahmu, kok kelihatan atau nangis, atau kelihatan cemberut, atau kelihatan wajahnya kusut begitu. Ditanya ada apa mah, ada apa dek, nggak apa-apa. Nanti ditanya lagi, ada apa toh gitu. Kamu kok kelihatan susah ya. Terus didekati begitu. Nanti baru akan terus terang. Jadi memang kami menghimbau kepada para istri ya, kita sebagai sesama wanita memang kita biasanya tidak mudah untuk berterus terang. Inginnya kita itu orang tuh ngerti sendiri gitu ya, tahu sendiri dari raut wajah kita. Dari raut wajah kita. Tapi nggak bisa. Laki-laki tuh tidak bisa menebak-nebak seperti itu. Bingung nanti. Kenapa tuh nih istri saya kok aneh gitu kan? Jadi kita memang harus bilang, Mas, saya tadi tersinggung, umpamanya seperti itu dengan kata-katamu, atau saya merasa susah atau sedih, itu harus disampaikan seperti itu. Sehingga tahu, oh saya harus bagaimana dari pihak suami. Itu kemudian saling menghargai apapun nanti yang disampaikan oleh pasangan kita, hargailah ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Biasanya lu kamu sih yang begitu ya, masing-masing biasanya saling menyerang kan. Itu kalau konflik terus-menerus tuh tidak ada yang mau ngalah, merasa dirinya benar, selalu menyalahkan pihak lain. Nah itu yang tidak bisa saling menghargai ya. Kemudian yang keempat, kejelasan pesan tadi ya. Jadi kita harus jelas inginnya kita sebetulnya apa toh ya. Terutama perempuan yang tidak jelas itu tadi, sering tidak jelas ya. Harus jelas inginnya apa gitu, disampaikan kepada suaminya ya. Jadi pesannya harus bisa diterima dengan jelas. Kemudian yang kelima, harus bisa mengelola emosi secara baik. Jadi pada saat kita berbicara dengan pasangan kita, emosi kita harus kita kelola, jangan sampai dengan marah ya, jangan sampai dengan merendahkan, menuduh, membentak, itu nanti tidak akan jadi baik. Jadi harus dikelola emosi dengan baik, menahan marah ya, jadi mengelola emosi dengan baik tadi. Kemudian yang terakhir adalah ada ruang untuk minta maaf. Jadi masing-masing nanti kalau sudah salah satu pihak minta maaf, itu biasanya lebih damai biasanya ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus mengalah dulu, walaupun menurut kita yang salah adalah suami kita. Apalagi laki-laki itu kan pemimpin ya, egonya lebih tinggi. Biasanya dia nggak mau minta maaf duluan. Udah nggak apa-apa, kita yang ngalah aja. Saya minta maaf ya mas, kalau saya salah. Nanti pasti suami akan mengatakan begini, oh tidak dek, yang salah saya kok gitu. Tapi kalau nggak duluan minta maaf, dia juga nggak mau ngaku salah. Jadi memang kita harus ngalahi. Yang paling baik adalah yang minta maaf duluan. Jadi untuk kebaikan bersama, ada baiknya kita mengalah, ada yang mengalah begitu.
Mungkin sampai di sini dulu, Mbak, sementara ya. Luar biasa gitu ya, terkait komunikasi yang sehat gitu. Tentunya dari penyampaian tadi bisa dikira-kira gitu ya pemirsa dan pendengar, selama ini apakah komunikasi yang dilakukan sudah sehat atau belum gitu ya, Bu Pur ya, dengan bertanya pada pasangan masing-masing gitu. ya, di rumahnya masing-masing ya. Gitu ya. Tadi ada beberapa cirinya nih pemirsa. Yang pertama adalah mendengar dengan aktif dan empati. Yang kedua adalah keterbukaan dan kejujuran. Yang ketiga saling menghargai. Yang keempat kejelasan pesan. Yang kelima mengelola emosi dengan baik. Dan yang keenam adanya ruang untuk meminta maaf. Ini pastinya harus ada gitu ya Bu Pur ya dalam setiap komunikasi dalam keluarga. Kalau misalnya ada 1 atau 2 poin yang nggak ada dalam ciri-ciri ini, apakah masih bisa dikatakan sebagai komunikasi yang sehat nih Bu Pur? Kurang sehat, jadinya kurang ya. Apalagi poinnya banyak yang tidak ada ya. Betul. Harapannya semua 6 poin ini ada gitu ya Bu Pur ya dalam komunikasi dengan antara suami dan juga istri gitu. Nah tadi juga sempat salah satu disebutkan mengelola emosi dengan baik. Ini biasanya kalau kita capek, banyak urusan, banyak kerjaan, suami juga, istri juga di rumah capek dengan pekerjaan rumah, biasanya emosi ini nggak bisa terkontrol nih Bu Pur. Gimana? Apakah kita memang harus selalu sabar, tidak bisa kita memperlihatkan emosi kita atau seperti apa nih Bu Pur? Jadi kalau tadi ya masing-masing bisa memahami perbedaan tadi ya, perbedaan termasuk perbedaan situasi dan kondisi ya. Jadi kalau kita dalam hidup bersuami istri ini kita bisa saling memahami, lama-lama saling memahami ya. Oh suami saya itu kalau pulang kerja biasanya sudah lelah, maka saya tidak boleh langsung mengajak bicara saat suami saya masih dalam keadaan lelah ya. Begitupun istri. Jadi suami juga harus paham. Oh istri saya sedang PMS nih menjelang haid ya. Menjelang haid itu biasanya lebih peka itu, mudah marah-marah itu. Apalagi anaknya kecil-kecil pada rewel, pada berantem gitu. Itu perlu difahami juga oleh suami ya. Oh istri saya perlu dibantu. Maka dengan suami tetap cool begitu ya, tetap damai, itu tidak akan memperkeruh suasana. Tapi kalau sudah istrinya marah-marah ya, suaminya ikut marah-marah, malah ditinggal pergi keluar rumah, nah itu akan tambah kacau ya. Maka masing-masing perlu saling memahami dulu kondisi itu. Nanti kalau sudah suasananya sudah mulai stabil ini kalau untuk laki-laki dia sudah makan ya, sudah kenyang begitu ya, sudah istirahat dengan cukup, itu nanti akan stabil, tidak mudah marah. Tapi kalau lapar, udah, makanya harus segera dikasih makan. Segera ditawari, sudah dahar belum gitu ya, ditawari dulu itu. Begitupun kalau istri ya. Jadi kalau istri itu biasanya difahami perasaannya, itu dia tidak akan marah. Jadi secapek apapun di rumah, kan namanya pekerjaan rumah tangga tuh tidak habis-habis ya, kadang-kadang 24 masih kurang kan. Jadi kalau istri kelihatan capek banget, suami cukup menepu aja pundak istri. Capek ya maaf ya saya nggak bisa bantu sehari ini. Itu sudah jelas, udah nggak capek lagi gitu. Itu diantara trik-trik untuk bisa mengendalikan emosi gitu. Bisa dicoba ya pemirsa dan juga pendengar ya yang saat ini mungkin masih kesulitan gitu, kok kayaknya kebawa emosi terus gitu ya kalau mau ngobrol dengan pasangan. Nah ini mungkin bisa dicoba gitu. Nah Bu Pur, ini terkait komunikasi yang sehat bisa menumbuhkan cinta kuat dan keluarga yang hangat. Ini pastinya akan kita bahas ya Bu Pur ya, tapi kita istirahat sebentar. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema komunikasi sehat, cinta kuat, keluarga sehat. Pastinya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Sri Purwaningsih, Sarjana Hukum, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Bu Pur, tadi kita sudah simak gitu ya, Bu Pur sudah menyampaikan apa itu komunikasi sehat, apa ciri-cirinya gitu ya, dan bagaimana kita bisa mencapai tingkat komunikasi yang sehat, yaitu antaranya adalah kita mengerti perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki, mengerti perbedaan latar belakang dan budaya pasangan, dan juga mengerti perbedaan karakter pasangan gitu. Nah ini ada pertanyaan Bu Pur dari Ibu Ani di Sukoharjo. Ibu, saya dan pasangan kadang suka salah paham saat ngobrol.
Jadi komunikasi kurang lancar. Apa saja tipsnya supaya hubungan tetap harmonis dan tidak sering terjadi salah paham? Gitu. Ya, jadi memang awal-awal terjadinya konflik antar pasangan itu adalah karena salah paham, ya, karena salah paham. Jadi komunikasi yang sehat itu adalah bagaimana pasangan kita ini bisa menyampaikan perasaannya itu secara terbuka tanpa adanya kekhawatiran, ya. Jadi dia lost gitu. Nah itu namanya sehat ya. Tapi kalau dia ada rasa takut, ada rasa ragu-ragu, khawatir takut dianggap begini begitu gitu ya. Takut dianggap tidak baik, itu namanya belum sehat. Jadi kalau sehat itu dia lost gitu ya. Tidak ada kekhawatiran takut disalahpahami atau takut dihakimi, itu tidak. Maka itu memang supaya tidak terjadi salah paham itu tadi ya diamalkan tadi ya. Jadi yang pertama kita mendengarkan. Kalau pasangan kita sedang berbicara, kita dengarkan dulu dengan penuh perhatian ya. Kemudian sesudah itu sampaikan perasaan dan pendapat kita dengan cara yang baik dan sopan. Jangan dengan yang keras ya. Kemudian gunakan kalimat saya. Jadi maksudnya gini, jangan kamu. Kalau kamu tuh kan kita menuduh ya. Kamu sih memang orangnya nggak pernah pengertian gitu ya. Kamu sih memang kurang adil dan sebagainya. Tapi gunakan saya. Jadi saya merasa sedih. Saya merasa susah. Saya merasa bagaimana gitu ya. Jadi itu gunakan kalimat saya merasa. Jadi tidak ada kata menyalahkan. Jadi jangan kamu, jenengan, itu menyalahkan. Jangan menyalahkan pihak lain, tapi langsung ke saya. Jadi saya merasa bagaimana, itu ya, itu yang disampaikan. Kemudian itu tadi jangan membahas masalah pada saat lelah atau saat emosi. Itu nanti akan salah paham nanti ya. Ditenangkan dulu, nanti kalau sudah stabil baru nanti kita bicarakan. Jadi kita memberi waktu yang banyak kepada pasangan kita untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Kemudian sesudah itu dengan kita tadi mendengarkan dengan aktif, kita validasi, kita sebutkan lagi apa perasaannya ya. Oh jadi tadi kamu merasa sedih ya, kamu merasa susah ya gitu ya. Terus apalagi kalau nanti kemudian pasangan yang mendengar itu menyampaikan, oh kalau gitu saya minta maaf kalau membuat kamu jadi sedih. Itu kalau sudah ada kata maaf keluar itu biasanya nggak akan ada salah paham lagi. Cair langsung. Cair ya, biasanya ya. Gitu ya. Jadi kedua belah pihak kalau ada masalah itu jangan lupa harus ada kata maaf ya. Jadi masing-masing tuh harus ada yang mengalah untuk mengucapkan kata maaf itu. Siapa dulu gitu yang maaf, walaupun kita tidak salah nggak apa-apa, kita minta maaf dulu ya. Jadi sebaik-baik kita adalah orang yang bertakwa itu kan yang berinfak di waktu sempit dan di waktu lapang ya. Kemudian menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, berinfak di sini kan kita memberikan memberikan sesuatu kan begitu ya. Berinfak itu tidak hanya berupa uang ya. Berupa itu tadi juga berupa kita mohon maaf duluan, itu juga termasuk berinfak itu. Berinfak supaya situasi kembali normal. Jadi kita berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Sebetulnya saya sempit nih, tapi kok saya harus minta maaf? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, minta maaf ya. Kok saya jadi sedih ya, perasaan saya kok jadi sedih, minta maaf kalau saya jadi sedih gitu. Itu kita minta maaf seperti itu. Minta maaf kalau saya jadi sedih, seperti itu. Jadi insya Allah dengan mengamalkan itu tidak akan ada salah paham. Ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik Bu Ani ya dari Sukoharjo. Semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaannya. Nah, berarti dalam pasangan ini perlu adanya ruang aman ya Bu Pur ya untuk kita bisa mengutarakan perasaan kita. Karena kepada siapa lagi gitu ya Bu Pur ya kita bercurhat. Itu kan betul sekali. Kita di rumah. Kalau nggak dengan suaminya atau dengan istrinya ya siapa lagi gitu. Jadi yang bisa menciptakan ruang aman untuk cerita ini ya
dua orang ini ya Bu Pur ya, Iya, pasangan betul. suami dan juga istri ini. Nah, jangan sampai tidak ada ruang aman dalam keluarga sehingga suami dan juga istri tidak ada tempat untuk bercerita. Nanti Iya, takutnya tidak ke tempat tersalur. lain ya Nanti Bu ke Pur ya. media sosial malah bahaya itu. Dilihat banyak orang kan, diketahui banyak orang, dan solusinya belum tentu tepat juga. Ya. Betul. Dan kami juga pastinya masih mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu Pur dari Iya. Anissa di Banjarnegara. Oh iya. Bu Pur, saya dan suami menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Bagaimana cara komunikasi yang baik dengan pasangan LDR agar hubungan tetap hangat? Gitu. Iya, jadi kalau LDR itu berarti kan hubungan jarak jauh ya. Jarak jauh mungkin ada yang suaminya harus bekerja di luar kota, pulangnya 1 minggu sekali. Apalagi kalau sampai di luar negeri ya, di luar negeri mungkin minimal 2 tahun itu biasanya ya, Iya, nanti betul. baru pulang ya. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama ini memang kita harus menjadwalkan ada komunikasi yang efektif. Kira-kira berapa lama sekali? Kalau hari minggu 1 minggu sekali, umpamanya hari apa? Hari Kamis yang longgarnya suaminya saat kerja itu longgarnya hari apa? Nanti dijadwalkan. Paling tidak 1 minggu sekali. Syukur lebih dari itu ya. Atau saat setiap hari mungkin suaminya ingin komunikasi setiap hari, jam berapa inginnya begitu ya. Itu ada jadwalnya, dijadwalkan ya. Kemudian yang kedua juga bersikap terbuka dan jujur dengan situasi dan kondisi yang dialami. Kemudian ya kadang-kadang hanya berbagi cerita-cerita kecil yang hari itu dialami. Ini di rumah anak-anak sedang apa, banyak gitu ya, nggak masalah cerita-cerita seperti itu ya, supaya suami juga mengerti perkembangan anak-anak di rumah ya, bagaimana oh sudah dapat rapot nilainya sekian-sekian, ada peristiwa apa di rumah dengan tetangga dan sebagainya. Itu berbagi cerita seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan media yang ada. Contohnya dengan video call ya, sekarang kan mudah, walaupun jauh di luar negeri pun itu kita tetap bisa melihat wajah suami kita. Siapa Ya. tahu kangen ya. Iya betul, itu bisa lewat video call. Begitupun dengan anak-anak, kalau kangen sama bapaknya nih telepon gitu ya. Jadwalnya sudah tertentu, jangan saat sibuk kerja di video call ya, nanti marah atasannya nanti ya. Jadi dengan video call, bisa juga dengan audio itu ya, dengan audio, pesan audio sehingga bisa mendengarkan langsung suaranya, tidak lewat WA ya. Kemudian bisa juga dengan saling mengirimkan hadiah. Jadi istri di sini tahu kesukaan suaminya. Di luar kota biasanya cari gudeg susah umpamanya, atau cari apa tuh yang khas Solo itu Mbak, yang dari tempe boso itu namanya sambal tumpang umpamanya ya. Kesukaannya sambal tumpang, di Jakarta susah nih cari sambal tumpang, nggak apa-apa dikirim lewat paket. Jadi itu sangat indah. Begitupun suaminya di sana mungkin apa dikirimkan ke sini ke keluarga. Jadi saling mengirimkan hadiah gitu ya. Kemudian jangan lupa juga tetap untuk membicarakan masa depan ya. Ingat bahwa ini hubungan jarak jauh ini tidak untuk seterusnya. Kalau mungkin kerja 2 tahun kan untuk mencari modal ya. 2 tahun nanti tambah lagi, ya udah tambah 2 tahun lagi, udah jangan tambah lagi. Tidak untuk seterusnya. Jadi yang ideal adalah bersama-sama. Tidak untuk seterusnya di luar negeri terus ya. Nanti ketemunya kan hanya sebentar-sebentar. Itu nanti tidak baik. Jadi yang baik adalah bersama gitu ya, bersama. Kerja di luar kota pun juga mungkin tidak untuk seterusnya. Kalau nanti anak-anak mungkin sudah mapan, istri juga harus menyusul ikut dengan suami. Yang lebih baik seperti itu, yang lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan walaupun jarak jauh tetap bisa komunikasinya bisa lancar, bisa sehat. Gitu ya, semoga bisa menjawab nih dari Anissa di Banjarnegara tadi ya. Berarti memang LDR atau LDM gitu ya, ini bukan sebuah hubungan untuk jangka panjang ya Bu Pur ya. Iya. Jadi yang ideal tidak idealnya tidak terpisah jauh ya, karena memang ya masa 1 hari nggak ketemu aja kangen ya Bu Pur ya. Mau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu lama ya. sekali kan kalau itu ya. Ya, semoga juga bisa menjadi jawaban juga untuk pemirsa dan pendengar yang mungkin saat ini masih ragu-ragu gitu ya. Ini juga ada pertanyaan nih Bu Pur dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul. Tapi pertanyaan berbeda dari tema. Kita jawab saja ya Bu Pur ya. Bu Pur, saya Bu Yatmi di Semin. Saya merawat mertua saya dengan penuh sayang, tapi hanya 4 bulan mertua sudah meninggal. Apakah saya mendapat kebaikan? Ya, Bu Yatmi ya. Apa kabar Bu Yatmi ya?
mudah-mudahan tambah sehat ya. Jadi Ibu Yatmi merawat mertua hanya berapa tadi? 4 bulan. Ya, hanya 4 bulan. Namanya merawat mertua kan sama dengan kita merawat orang tua. Tentu itu kebaikannya banyak Bu Yatmi. Lebih lama memang lebih baik ya, tapi karena memang sudah dipanggil sama Allah ya, Allah memang yang menghendaki, Allah yang memiliki, ya kita ikhlaskan. Insya Allah dapat kebaikan ya, kebaikannya banyak itu merawat mertua. Jadi Bu Yatmi kalau ikhlas ya dapat kebaikan insya Allah. Dan sekarang mungkin sesudah mertua tidak ada, tetap kita mengirimkan doa. Jadi supaya kebaikannya tetap mengalir ya. Begitu kita ingat sama mertua kita kirimkan doa. Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamha, dan seterusnya ya. Kita doakan, kemudian silaturahmi yang sudah dijalin ya, tetap kita sambung ya. Kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh mertua itu kita lanjutkan. Nah seperti itu Bu Yatmi ya. Jadi insya Allah dapat pahala, kebaikannya banyak gitu. Iya, insya Allah gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yatmi. Ini ada pertanyaan lagi Bu Pur dari Budi di Karanganyar. Oh iya. Assalamualaikum Bu Pur, saya Budi. Waalaikumsalam. Saya warga Karanganyar. Bagaimana pengantin baru mulai komunikasi kepada pasangan, dalam hal ini istri yang kepribadiannya introvert gitu? Oh iya. Jadi memang Pak Budi ya, sebaiknya kalau kita sudah ijab kabul, memang kita harus banyak ngobrol. Jadi bagus itu ya, komunikasi. Kita ngobrol dulu dengan istri ya, karena bagaimanapun, apalagi kita tidak menjalani proses pacaran ya. Yang sudah pacaran pun juga belum tentu kok mengenal betul dengan calonnya. Kalau pacaran tuh biasanya kan yang baik-baik saja yang ditampilkan ya. Apalagi kalau kita tidak menggunakan proses pacaran ya. Itu kita harus bisa mengenal. Jadi saling ngobrol. Saya anak nomor berapa, kemudian di keluarga tuh biasa latar belakang keluarganya seperti apa, kesukaan saya apa, kesukaan suami apa, sukanya dimasakan apa begitu ya, sukanya diperlakukan apa, merasa dicintai kalau di apa, kalau dipeluk, dikasih hadiah atau dilayani gitu ya, atau dibersamai atau semuanya. Ya itu, jadi kita bisa lebih mengenal, oh ternyata istri saya introvert ya, istri saya ini pendiam. Jadi kalau pendiam berarti suaminya yang harus aktif begitu untuk menanyakan. Kalau pendiam biasanya dia tidak akan mudah mengungkapkan duluan. Suami yang harus membersamai, karena kadang-kadang mungkin tidak pede, dia lebih suka sendiri, dibersamai. Kalau ada pertemuan keluarga, dibersamai bareng, keluar bareng gitu ya, menemui tamu, diajak. Kalau tidak pilih di belakang, nggak usah nemui ya, diajak, mari duduk di sini bersama saya, ngobrol bersama begitu ya, dan cenderung lebih menarik diri biasanya, lebih pendiam begitu, jadi sering dibersamai. Kalau memang sudah paham dengan karakternya, Pak Budi juga tidak akan salah paham. Oh memang istri saya memang lebih nyaman sendiri gitu ya. Biasanya lebih pemalu biasanya dibandingkan yang ekstrovert ya. Kalau ekstrovert itu kan dia biasa ya, seneng bertemu dengan orang banyak begitu. Kalau introvert biasanya seperti itu. Jadi harus dibersamai, harus ditemani begitu. Dan banyak difahami tentunya Pak Budi. Jadi bagus dengan sering-sering ngobrol ya. Jadi tanya terus. Harus Pak Budi yang aktif menanyakan. Lebih senang apa? Lebih senang saya peluk atau lebih senang saya bantu nyuci atau saya bantu masak gitu. Itu bahasa kasihnya apa kita harus ngerti supaya dia merasa dicintai begitu. Jadi digali terus Pak Budi. Pak Budi yang harus aktif untuk menanyakan. Senangnya apa, warna kesukaannya apa, senangnya diperlakukan apa begitu. Itu satu sama lain saling terbuka, saling terus terang ya. Jadi kalau dulu kami di Majelis Tafsir Al-Quran ini dari Al-Ustadz Abdullah Taufik Saputra almarhum, Allahumma gfirlahu warhamhu, pernah mewajibkan kepada semua pasangan suami istri itu wajib untuk komunikasi 1 hari minimal setengah jam. Yang tidak diganggu oleh anak atau pekerjaan, harus omong-omong berdua. Itu tadi untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi kalau ada ganjilan disampaikan supaya tidak terjadi konflik. Jadi komunikasinya bisa lancar. Kalau itu nanti diamalkan oleh kita masing-masing pasangan, harus ngobrol minimal setengah jam 1 hari dengan pasangan. Tidak hanya kalau butuh saja, kalau nyari istrinya ya, tapi harus
Dan jadi istri punya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya kepada suaminya begitu. Gitu, Iya, Mbak Budi. semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Budi di Karanganyar gitu. Masya Allah, ini pastinya juga kita dalam rangka memahami pasangan ya Bu Pur ya. Ini tidak dalam waktu yang sebentar ya Bu Pur. Iya. Yang menikah puluhan tahun pun masih mungkin belum paham sama pasangannya ya Bu Iya, Pur ya. kalau jarang ngobrol jadi bisa nggak paham karena rutinitas pekerjaan, apalagi sudah ada anak-anak ya, sibuk, istrinya ngurusi anak gitu ya, suaminya sibuk bekerja, pulang-pulang udah capek semua, nggak sempat ngobrol, akhirnya tidak saling mengenal juga walaupun sudah walaupun lama, sudah punya anak banyak pun belum tentu saling memahami, maka untuk butuh ngobrol tadi. Betul, karena memang pernikahan ini lama ya Bu Pur ya, Iya, harapannya kan seumur memang hidup, kalau seumur bisa hidup ya, gitu, iya. makanya nah ini pastinya ngobrol dan saling memahami ini adalah penting ya Bu Pur ya, Iya. untuk bisa dilakukan dalam setiap pasangan gitu. Nah silahkan Ibu Pur terakhir nih untuk memberikan bekal gitu ya, ataupun tips terakhir gitu ya untuk kita, closing statement juga untuk kita bisa selalu menjaga komunikasi ini tetap sehat, cinta yang kita bangun juga bisa semakin kuat, dan keluarga yang kita bangun nantinya juga jadi keluarga yang hangat gitu untuk anak-anak. Silahkan. Iya, jadi ternyata dengan menerapkan komunikasi yang sehat ini bisa membawa banyak sekali manfaat buat kita ya. Jadi hubungan bisa menjadi lebih harmonis ya. Dengan hubungan yang lebih harmonis, ternyata dengan kita lebih difahami ya, akhirnya bisa menumbuhkan cinta juga lebih kuat juga ya. Cintanya bisa lebih kuat. Nanti kalau dengan cinta yang lebih kuat, maka keluarga pun akan terasa hangat gitu ya, akan terasa hangat, akan terasa harmonis, merasa tenang, merasa tentram, dan itu akan mengalir, maksudnya menular ya kepada seluruh anggota keluarga. Jadi kalau istri itu tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia, maka suami pun akan resah melihat istrinya wajahnya muram gitu kan, nggak tenang kan itu ya. Anak-anak pun juga tidak bahagia. Maka untuk supaya istri kita dibuat bahagia, banyaklah didengarkan ya, banyaklah difahami perasaannya. Nanti kalau sudah didengarkan itu sudah lego, itu sudah merupakan salah satu solusi yang terbaik ya, dengan mendengarkan istri dengan aktif dan empati itu. Jadi kalau istrinya nanti sehat ya, istrinya bahagia, anak-anak pun juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia juga. Maka keluarga akan sehat, akan kuat, akan harmonis. Begitu para pemirsa semua ya. Oh, Masya Allah gitu. Ini ibu-ibu yang lagi nonton nih direkam gitu, nanti disampaikan kepada suaminya gitu ya. Lah aku tuh bahagia karena gini. Nah ini mungkin bisa mulai dikomunikasikan gitu ya Bu Pur ya. Kalau mungkin ini suaminya sedang bekerja, nanti direkam disampaikan ke Nah, suaminya. bisa gitu ya pemirsa dan pendengar ya. Nanti jangan lupa disampaikan kepada suami gitu ya, karena memang pernikahan tidak hanya oleh istri saja, tapi dua belah pihak ya Bu Pur ya. Suami dan juga istri pastinya butuh peran keduanya untuk nanti bisa jadi keluarga yang hangat gitu ya, dan pastinya keluarga yang bahagia juga untuk anak-anak kita nanti gitu. Masya Allah, luar biasa Bu Pur untuk ilmunya hari ini. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat gitu ya untuk saya pemirsa dan juga pendengar. Terima kasih Bu Pur, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah berjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa hari ini, tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.